ya. Nah, pada hari Minggu ini, ada hari Minggu apa ya adik-adik ya? Minggu Prapaskah yang Yap, betul sekali. Hari Minggu Prapaskah yang keempat. Nah, sebelum kita memulai minggu gembira kita melakukan yel-yel dulu yuk supaya kita semua semangat. Oke? Masih ingat gak yel-yel sekami? Masih? Oke, kita semua berdiri. Oke, sekami siap. misioner. Pasti. Misionaris cilik, siapa takut? Children helping children, why not? Doa, derma, kurban, kesaksian, yes, so pasti. Oke adik-adik, untuk memulai minggu gembira kita, ayo kita gerak dan lagu. Hari ini ku rasa bahwa
adik-adik, pada hari ini kita akan memulai kegiatan sekami kita. Tapi kita harus memulainya dengan doa pembuka dulu ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan berbelas kasih, pada hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu karena atas rahmat-Mu kepada kami, sehingga kami boleh merasakan hari baru ini. Secara istimewa Engkau telah memperkumpulkan kami kembali, baik di rumah kami masing-masing dan juga di tempat ini. Bapa, berkati kami yang akan memulai kegiatan sekami kami. Semoga kami mampu membuka hati dan pikiran kami agar tertuju kepada Engkau. Berkatilah ya Bapa, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Kita Bersukacita. Ayo, ayo. Kita bersukacita, kita bersukaria dalam satu anak-anak ceria. Berkumpul bersama, mendengar firman-Nya, melakukan segala perintah-Nya. Kita bersukacita, kita bersukaria dalam satu anak-anak ceria. Berkumpul bersama, mendengar firman-Nya, melakukan segala perintah-Nya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mendengarkan firman-Nya. Kita bersukacita, kita bersukaria dalam satu anak-anak ceria. Berkumpul bersama, mendengar firman-Nya, melakukan segala perintah-Nya. Kita bersukacita, kita bersukaria dalam satu anak-anak ceria. Berkumpul bersama, mendengar firman-Nya, melakukan segala perintah-Nya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mendengarkan firman-Nya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mendengarkan firman-Nya. Adik-adik, tolong dibuka kitab sucinya. Sudah, kita akan buka Injil hari ini dari Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 3 dan 11 sampai dengan 32. Sudah? Oke, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa
dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hak." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku,
Engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Kristus. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan Injil untuk hari ini, perumpamaan tentang anak yang hilang. Adik-adik sekalian mungkin pernah melihat di tembok-tembok di pinggir jalan, atau mungkin dengar dari televisi, atau mungkin baca di koran tentang pemberitahuan anak yang hilang. Nanti dikasih tahu di situ telah hilang seorang anak, atau mungkin orang tua juga boleh. Ada mungkin sudah tua dan tidak tahu jalan pulang, sehingga dibuat juga pengumuman di situ. Pengumuman tentang orang hilang, disebutkan namanya, ciri-cirinya, dan disebarkan agar banyak orang yang tahu. Tahu nggak adik-adik apa yang diharapkan di situ? Bahwa keluarga orang yang kehilangan tadi berharap agar keluarganya, anaknya, ataupun orang tuanya bisa ditemukan kembali. Itulah bukti bahwa keluarga sangat menyayangi semua anggota keluarganya. Hari ini tentang perumpamaan anak yang hilang, bahwa ada dua orang bersaudara, maka yang paling kecil meminta harta warisannya untuk dibagikan. Kemudian si bapak tadi membagikan hartanya, tapi si adiknya tadi menghamburkan semua harta warisannya dengan pergi ke negeri yang jauh. Dia di sana berpoya-poya sampai akhirnya semua harta warisannya habis. Kemudian suatu ketika setelah itu habis, dia kelaparan, dia haus, dia tidak punya tempat tinggal lagi, karena selama ini dia punya uang, dia mau menginap di mana, mau tinggal di mana, tidur di mana, bisa saja. Tapi hari ini diceritakan semua harta warisannya itu sudah habis. Kemudian dia kelaparan. Kemudian dia menjumpai seorang tuan yang punya ternak. Dan dia pun bersedia untuk menjaga ternaknya, memberi makan ternaknya. Tahu nggak adik-adik apa nama ternaknya tadi? Oke, masih ingat ya? Yang mempunyai ternak babi. Coba kita bayangkan. Mungkin adik-adik di sini, adik-adik di rumah hanya membayangkan saja, mungkin udah aduh jorok kali ya. Tapi tahu nggak, anak yang hilang tadi malah dia mau makan makanan ternak tadi. Tadi makanannya ampas, dia mau makan itu. Yang penting terisi perutnya, yang penting dia tidak lapar lagi. Itulah akibat dari dia berpoya-poya dan menghabiskan semua harta warisannya. Tapi suatu saat setelah dia mengalami hal itu, dia kemudian sadar dan ingin kembali kepada orang tuanya. Akhirnya dia memikirkan orang tuanya yang kaya raya. Bahkan hamba-hamba orang tuanya punya makanan yang enak-enak, banyak makanannya, tempat tidurnya enak. Tapi dia, anak orang kaya, karena menghamburkan kekayaannya, kemudian dia makan ampas, makanan ternak. Setelah dia berpikir akan kembali, dia berpikir tidak menjadi seorang anak, karena disadarinya bahwa dia itu sudah bersalah. Dan dia tidak mengharapkan kalau dia itu dianggap menjadi seorang anak. Dia hanya berharap, karena memang hamba-hamba bapaknya tadi pun sudah memang makanannya pun enak-enak. Dia berharap hanya seorang hamba pun
di tempat bapaknya tidak apa-apa. Kemudian dia kembali dengan rencana dia mau bertobat, dia mau minta ampun kepada bapaknya. Tapi tahu nggak adik-adik, masih ingat tadi ceritanya bahwa bapaknya itu melihat dari jauh anaknya. Kemudian bapaknya berlari dan memeluk, dipeluknya. Terus katanya begini, diperintahkannya kepada hamba-hambanya agar diambilkan ternak yang tambun. Tahu nggak tambun? Tambun itu anakku gemuk, sehat. Maka diberikan yang terbaik, disuruh disembelih. Apalagi disuruh tadi? Diambilkan cincin dan dipasangkan di jarinya. Itulah bukti kasih sayang Bapa kepada anaknya. Anak yang hilang, kita juga bisa diibaratkan anak yang hilang. Anak yang hilang ketika kita menjauh dan mengabaikan kasih sayang dari orang tua kita. Kita menyadari bahwa orang tua itu sayang sama kita, cinta sama kita. Tapi terkadang karena kita merasa, aku kan disayang sama orang tuaku, sehingga setiap apa yang dibilang orang tua kita anggap angin berlalu. Kalau disuruh rajin-rajin belajar ya nak, kita bilang nggak usah. Atau juga nanti apalagi sekarang ini kan masa daring, kan nanti bisa buka buku lagi belajar. Tapi akhirnya, tahu nggak adik-adik, ketika nanti pandemi ini selesai, maka adik-adik akan belajar tatap muka. Kan tidak bisa lagi buka buku sambil ujian. Nah, kemudian adik-adik akan menyesal karena semua apa yang disampaikan guru sebelumnya kita tidak mendengarkannya. Kita mengabaikan kasih sayang dan cinta dari orang tua, dari guru. Hari ini diingatkan kepada kita, bertobatlah sebelum, ingat, bertobatlah sebelum terlambat. Adik-adik mungkin, bertobat. Bertobat identiknya mungkin kepada seorang pendosa. Tapi yakinlah bahwa kita semua manusia adalah orang-orang berdosa. Maka siap memperbaiki diri, taat kepada orang tua, rajin berdoa. Masih ingat, ini adalah masa prapaskah, masa-masa pertobatan, masa-masa puasa. Puasa 1 kali kenyang, 2 kali tidak kenyang. Tapi boleh mungkin karena adik-adik masih anak kecil, tidak diwajibkan. Tapi boleh. Ingat, tidak diwajibkan tapi boleh. Tapi intinya ketika kamu diberikan jajan 2.000, kurangilah 1.000 lah jajan, 1.000 lagi untuk aksi puasa sebagai derma. Hari ini diingatkan kepada kita untuk bertobat karena kita pun terkadang bisa menjadi anak yang hilang. Maka Tuhan sangat merindukan kita untuk memperbaiki diri. Maka pada masa prapaskah ini adalah kesempatan yang sangat-sangat baik untuk kita. Karena kita semua umat Katolik saling mengingatkan. Mungkin dalam hari-hari biasa atau di dalam kehidupan kita, kita tetap adalah orang-orang yang berdosa. Tapi terkadang kita lalai atau lupa bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Tapi pada masa prapaskah ini, kita semua umat Katolik di dunia saling mengingatkan bahwa masa prapaskah adalah masa-masa pertobatan. Maka kita diingatkan, kita juga boleh bersikap seperti anak yang hilang tadi, kembali kepada Bapa, kembali mengingat cinta orang tua dan cinta Tuhan dengan mau bertobat dan memperbaiki diri. Mungkin dengan cara orang tua memberikan kepada kita barang-barang, anak sekolah memberikan pensilnya, bukunya, botol minum, ataupun bontot tempat-tempat makanan kita untuk ke sekolah, atau mungkin kalau kita lagi pergi-pergi.
Itulah tanda cinta orang tua kepada kita. Tapi tahu nggak? Kadang kita mengabaikannya dengan lupa taruh di mana, sehingga ketika kita kembali ke rumah kita tidak membawanya kembali. Hari ini diingatkan kepada kita, marilah mencintai dan menjaga apa yang menjadi milik kita dan menjaganya sebagai bentuk cinta kita kepada orang tua yang sudah memberikannya kepada kita. Dan juga kita harus mencintai diri kita dengan selalu berbuat baik, rajin berdoa sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan. Adik-adik, ayat emas untuk kita hari ini diambil dari Lukas 15 ayat yang ke-24. Adik-adik di rumah tolong diperhatikan ya. Lukas 15 ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saya ulangi. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Semoga kita juga semua mampu menghargai cinta yang telah diberikan orang tua kepada kita, cinta yang telah diberikan Tuhan kepada kita dengan niat dan kemauan untuk setiap hari semakin memperbaiki diri. Terima kasih adik-adik. Pada saat ini, mari kita mendoakan doa kepercayaan iman kita. Kita buka puji syukur nomor 2, halaman 2. Kita doakan secara bersama-sama. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga, ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Sekarang marilah kita menyampaikan doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan dengan doa umat. Baik adik-adik sekali, sekarang kita akan menyampaikan doa-doa permohonan kita. Dilipat tangannya, kita tundukkan kepala. Bagi orang tua, ya Bapa, berilah mereka kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang berlimpah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin negara, ya Bapa, semoga Engkau berikan pemimpin negara kami hikmat bijaksana agar memimpin kami masyarakatnya menjadi
sakit. Ya Bapa, berilah mereka pemulihan dan berilah mereka umur yang panjang dan kesehatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua yang hadir di sini, ya Bapa, kiranya Engkau berikan kami yang hadir di sini menjadi anak-anak-Mu yang menjadi lebih baik lagi. Bimbing kami ya Bapa, berkati setiap langkah kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, inilah segenap doa-doa permohonan kami. Kiranya ya Bapa, Engkau dengarkan dan Engkau kabulkanlah doa-doa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami
kalian persiapkan persembahan kalian, masukkan ke dalam kotak persembahan yang telah tersedia di hadapan kalian. Oke adik-adik, mari kita berdiri, kita gerak dan lagu. Kasih Yesus indah-indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Hari ini berjumpa sama kakak, Kak Lisa dan Kak dalam kreativitas. Nah, hari ini kreativitas kita itu Kak bermain game. Main game. Gamenya itu game jika maka. Jadi kalau misalnya saya tanya jika, maka kakak jawabnya maka gitu. Nah, jawabannya harus spontan ya Kak, harus jujur, nggak boleh sosok mikir ya Kak, nggak boleh bohong gitu ya Kak. Siap Kak? Siap adik-adik di rumah? Nah, adik-adik di rumah juga bisa mengajak kakaknya, abangnya, atau adik-adik. Nah, kita mulai ya, seperti kakak. Misalnya nih Kak, aku nanya nih, jika kakak lapar, maka makan. Oh, makan adik-adik. Iya, jika lapar ya makan ya Kak. Kalau jika kakak sedang marah, Aku sedang marah. Biasa aku nangis. oh maka kakaknya nangis adik-adik. Jika kakak sedang bahagia, Kalau sedang bahagia, ketawa. ketawa. Nih, jika nih Kak, ada orang yang buat salah sama kakak, maka kakak akan Memaafkannya dong. baik sekali kakaknya. Jika ada yang salah, dia akan maafkan nih dek. Kalau misalnya kakak yang buat salah, Kalau kakak bersalah, kakak minta maaf. minta maaf. Misalnya nih Kak, orang tua kita ini marah nih sama kita karena kita bandel. Jadi kayak mana kakak? Jika orang tua marah sama kakak, maka kakak Minta maaf sama orang tua. berarti nggak boleh dilawan dong orang tuanya Nggak ya boleh, Kak. Kak. Terakhir nih Kak. Jika misalnya nih kakak ketemu sama Tuhan gimana nih Kak? Misalnya kakak melihat seseorang itu gambaran Tuhan. Ayo apa nih yang terpikirkan sama kakak? Agak berat ya. Oh nggak berat ya Kak? Nggak usah yang berat-berat Kak. Misalnya kan orang tua kita itu kan gambaran Tuhan ya kan adik-adik. Misalnya gitu. Apa ini yang terpikir sama kakak? Ya berarti kalau misalnya, iya bener ya kayak kakak bilang tadi ya, orang tua itu adalah Tuhan yang kelihatan. Betul. Berarti orang tua itu harus kita hormatin. Ya, terus kita nggak boleh melawan sama orang tua. Sebisa mungkin kita buat orang tua bahagia, bangga sama kita. Itu kali ya Kak ya? Betul adik-adik, betul kakak. Nah adik-adik yang di rumah, jadi permainan jika maka kita ini berhubungan dengan khotbah kita hari ini. Nah, jika maka berarti ada yang terjadi, hubungan sebab akibat. Karena ini maka terjadilah ini. Jadi kalau kita misalnya berbuat salah, maka kita harus meminta maaf. Nah, jika ada orang yang berbuat salah sama kita, kita harus mengampuni, sama kayak Tuhan yang mengampuni anak-anaknya yang berdosa. Oke adik-adik, sampai berjumpa di kreativitas kita minggu depan ya kan Kak? Iya. Dadah! Baiklah adik-adik, untuk menutup kegiatan sekami kita juga harus berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang Maha Baik dan berbelas kasih, karena atas berkat-Mu kami masih boleh merasakan bahwa Engkau senantiasa hadir untuk mendampingi kami secara khusus dalam kegiatan sekami ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam melalui sabda-Mu itu kami semakin mampu Engkau berikan kekuatan baru dan semangat baru supaya kami dapat menjadi anak-anak yang lebih baik dari sebelumnya.
Semoga juga melalui sabdamu hari ini, kami mampu membangun komitmen supaya kami mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan bersama orang-orang yang berada di sekitar kami. Berkati juga kami ya Tuhan yang akan memulai aktivitas kami pada hari ini. Semoga Engkau tetap menyertai kami dan membimbing kami. Seluruhnya ya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri minggu gembira kita, ayo adik-adik kita berdiri, kita gerak dan lagu.